Selamat sore Ibu, saya Luciana Tasina dari kelas 2021E akan menjawab soal ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan soal yang pertama, yaitu jelaskan sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bersifat manusiawi. Sesuai dengan sifatnya yang bermanusiawi, manusia itu selalu berinteraksi dan saling mengenal dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan media dengan menggunakan bahasa sebagai media, baik itu bahasa lisan maupun tulis. Yang kedua, bersifat bersistem, berarti susunan teratur yang membentuk satu keseluruhan yang bermakna. Misalnya dalam kalimat terdapat subjek, predikat, dan objek. Misalnya dalam penggunaan kata hau dan ite dalam bahasa Manggarai, yaitu yang artinya sama, yaitu kamu. Tapi aturannya penggunaan kata ite itu untuk yang lebih tua atau yang lebih sopannya. Soal yang kedua itu tentang konsep bahasa. Yang saya pahami tentang konsep bahasa itu yaitu suatu sarana komunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dengan menggunakan kata maupun gerakan dalam menyampaikan gagasan atau ide untuk saling mengenal dan saling memahami. Yang ketiga, sejarah bahasa Indonesia. Kalau secara teori bahasa Indonesia itu dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1928 di mana di unsur yang ketiga itu berbunyinya yaitu bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Dan pada saat itulah bahasa Indonesia diresmikan atau disahkan menjadi bahasa nasional. Soal yang keempat tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu yang pertama sebagai alat pemersatu budaya dan bangsa. Yang kedua sebagai alat perhubungan antar warga. Dijelaskan di sini tentang sebagai alat pemersatu bahasa, yaitu misalnya kalau kita pergi ke Bali, kita orang Manggarai pergi ke Bali. Kalau misalkan kita menjual sesuatu di Bali, kalau orang Bali itu mereka pakai bahasa mereka masing-masing, begitu juga dengan kita. Kalau kita pakai bahasa Manggarai, tentu kita tidak saling mengenal dan saling memahami. Akhirnya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pemersatu gitu. Yang kedua sebagai perhubungan antar warga. Kalau misalkan contohnya kalau misalkan kita berpindah ke Bali, orang Manggarai berpindah ke Bali, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk saling mengenal dan saling memahami satu sama lain. Terus yang soal yang kelima, bahasa Indonesia sebagai bahasa saya ulangi soal nomor 5-nya tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu yang pertama sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Terus yang kedua bahasa resmi kenegaraan. Oke, saya akan menjelaskan tentang
bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Kalau misalkan kita belajar di luar daerah, kita wajib menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk saling mengenal dan saling mengerti satu sama lain. Itu tidak mungkin kita menggunakan bahasa daerahnya kita masing-masing, pasti tidak akan ketemu. Soal nomor 6 tentang asal-usul bahasa Indonesia. Saya ulangi, soal nomor 6 itu tentang asal-usul bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia itu berawal dari bahasa Melayu yang sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Soal nomor 7 yaitu sebutkan 15 kata baku dan bentuk tidak bakunya seperti apa. Yang pertama, aktif. Kata tidak bakunya aktif. Yang kedua, aluminium. Tidak bakunya aluminium. Yang ketiga, ambulans. Tidak bakunya ambulan. Yang keempat, analisis. Tidak bakunya analisa. Yang kelima, provinsi. Tidak bakunya provinsi pakai P. Yang keenam, apotek. Tidak bakunya apotik. Yang ketujuh, berpikir. Tidak bakunya berpikir. Yang kedelapan, dahulu. Tidak bakunya dulu. Yang kesembilan, November. Tidak bakunya November pakai P. Yang ke-10, telepon. Tidak bakunya telepon. Yang ke-11, Yogyakarta. Tidak bakunya Yogyakarta. Yang ke-12, tenteram. Tidak bakunya tentram. Yang ke-13, Perancis. Tidak bakunya Perancis. Yang ke-13, nasihat. Tidak bakunya nasihat. Yang ke-14, coklat. Tidak bakunya coklat. Yang terakhir atau yang ke-15, brengsek. Tidak bakunya brengsek. Soal yang ke-8 tentang ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu terbentuk karena kita manusia menggunakan bahasa. Pemakaian bahasa itu dibedakan berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan sikap pembicaraan. Yang pertama, sebagai media yang digunakan, yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media yang digunakan. Contohnya, kalau kita mengirim pesan WA kepada teman dengan menggunakan HP, melalui HP, bahwa kita berbeda jika membicarakannya secara langsung. Yang kedua, sebagai topik pembicaraan. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Misalnya kita berbicara dengan dosen, ragam bahasa berbeda pada saat kita berbicara dengan teman kita atau pacar kita. Kalau misalkan topik percintaan, berarti sifatnya itu romantis dan sangat jelas ragam bahasanya itu. Maksudnya sangat berbeda. Terus yang terakhir, sikap pembicaranya itu tergantung dengan soal nomor 9, yaitu perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Yang pertama, bahasa lisan. Bahasa lisan yaitu bahasa yang dipaparkan langsung oleh pembicara atau penuturnya kepada pendengar atau penikmat. Misalnya, kalau kita berbicara dengan teman kita pada saat di kampus. Yang kedua, bahasa tulisan. Ragam bahasa tulis.
Ragam bahasa tulis itu dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf. Misalnya, kalau misalnya kita banyak temukan di majalah atau koran atau surat kabar. Itu jawaban nomor 9. Sekarang soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Dengan soalnya, yaitu sebutkan aspek-aspek penting dalam ragam bahasa lisan. Itu yang pertama, intonasi, yang kedua, pelafalan, yang ketiga, tempo, yang keempat, jeda, yang kelima, tekanan, dan yang terakhir, volume suara. Terima kasih. Selamat malam.